Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Oke, pada kesempatan ini Mystery akan melanjutkan materi pembelajaran online, terutama pada pelajaran matematika tentang pengolahan data. Minggu lalu kita kelas tentang pengolahan data, membuat data, yaitu membuat kuesioner dan membaca data. Setelah itu kita menuju kepada cara membaca diagram gambar, diagram batang dan diagram garis. Masih tujuannya satu, kita dapat tahu apa itu yang dimaksud dengan diagram gambar, apa yang dimaksud dengan diagram batang, apa yang dimaksud dengan diagram garis. Setelah kita tahu, kita dapat membacanya. Bagaimana sih cara membaca diagram gambar berdasarkan gambar dan tabel yang bersangkutan, dan cara membaca diagram batang, dan cara membaca diagram garis. Yang ketiga, kita dapat menggali informasi yang didapat dari 3 jenis diagram tersebut. Oke, bisa harap kalian menyimak materi ini dengan baik. Oke, jangan lupa kalau ada pertanyaan di kolom komentar. Oke, yang kita bahas ini adalah halaman 153 sampai dengan halaman 162. Oke? Nah, sekarang kita akan bahas pada halaman 153. Di sini disebutkan bahwa pada diagram gambar banyak data diwakili oleh suatu gambar. Misalnya, data banyak penjualan buah-buahan diawali oleh gambar buah-buahan. Perhatikan cara membaca data dalam diagram gambar pada contoh berikut. Oke, contoh berikut seperti ini. Ya, diperhatikan. Diagram gambar berikut menyajikan data banyak penjualan apel, ya, di sebuah toko selama seminggu. Di sini ada nomor, ada hari, dan ada banyak penjualan. Dari nomor 1 sampai nomor 7. Harinya itu hari Senin sampai hari Minggu. Nah, banyaknya pun bervariasi. Nah, di sini keterangan, ada keterangan 10 buah dalam apel utuh, dan ada setengah itu berarti 5 buah. Nah, kita baca di dalam penjelasan ini, pada diagram gambar di atas banyak penjual apel diwakili oleh gambar apel yang utuh dan apel yang setengah. Jadi apel utuh itu nilainya 10, yang setengah itu nilainya 5. Berikut cara membaca data pada diagram gambar tersebut. Banyak penjual apel pada hari Senin, berarti 3 buah utuh apel dan setengah 1 apel, berarti 10 tambah 5 menjadi 35. Dan seterusnya sampai banyak penjual apel pada hari Minggu. Bacanya seperti itu. Nah, berikutnya ada latihan. Yang kedua di halaman 155. Ya, di dalam ini. Latihan 2. Bacalah data yang disajikan dalam diagram gambar berikut. Bacalah data yang disajikan dalam diagram gambar berikut, lalu jawablah pertanyaannya. Tugas kalian adalah dibaca dulu, dilihat dulu tabel-tabel yang ada di sini, berdasarkan gambar-gambar yang tertera di dalamnya, lalu jawab pertanyaan-pertanyaannya. A. Berapa banyak penjualan kue pada hari Kamis? Yang B. Berapa penjualan kue terbanyak selama 5 hari tersebut? Jadi berdasarkan ini kalian jawab pertanyaan tersebut. Nomor 2 pun juga sama. Buka di halaman 156. Di nomor 3 dan nomor 4 juga sama. Ada tabelnya dan ada pertanyaannya. Dan kalian jawab pertanyaan itu, tulis di buku tulis matematika. Jangan sampai salah, oke? Lalu setelah kalian kerjakan semua nomor 1, 2, 3 dan sampai 5, kita bahas berikutnya, yaitu D. Membaca data dalam diagram batang. Pada diagram batang banyak data diwakili oleh batang-batang persegi panjang. Ya, contohnya seperti ini. Data-data yang diwakili dengan diagram persegi panjang. Pada diagram batang banyak data diwakili oleh batang-batang persegi panjang. Perhatikan cara membaca data dalam lingkaran batang pada contoh berikut.
Contoh 1, perhatikan diagram batang yang menunjukkan data nilai ulangan matematika siswa kelas 2 berikut. Coba kita lihat, ada banyak siswa bagian ujungnya dan bagian bawahnya ada nilai. Jadi nilai 5 ada 2 siswa, nilai 6 ada 5 siswa, nilai 7 ada 8 siswa, nilai 8 ada 5, nilai 9 ada 6 siswa, dan nilai 10 ada 4 siswa. Jadi itu cara membaca diagram batang. Di halaman 158 kita buka, ada banyak siswa sama dengan tinggi batang persegi panjang pada diagram tersebut. Cara membaca diagram batang tersebut adalah sebagai berikut. Nah, sama kan? Banyak siswa dapat nilai 5 ada 2, nilai 6 ada 5, nilai 7 ada 8, nilai 8 ada 5, dan seterusnya nilai 10 ada 4 orang. Nah, itu sesuai dengan halaman 157 dan halaman 158 adalah cara membacanya. Begitu juga pada nomor 2. Tafsir panen jagung dan singkong desa Sukatani. Yang sebelah kanan itu ada hasil panen yang bawahnya adalah tahun. Jadi panen dengan tahun. Ya, yang berwarna gelap hitam itu adalah jagung, sedangkan yang warna agak terang itu singkong. Jadi cara membacanya adalah sebagai berikut yang ada di bagian bawahnya. Diagram batang di atas merupakan diagram batang ganda. Pada diagram batang ganda ada 2 jenis batang persegi panjang yang menunjukkan 2 kategori data yang berbeda. Berikut cara membaca diagram batang di atas. Nah, ada diagram batangnya dan ada cara membacanya. Caranya pun sama seperti yang pada nomor 1. Nah, untuk berikutnya kita melakukan latihan. Ya, kalian buka di halaman 159. Dan latihan 3. Bacalah data yang disajikan dalam diagram batang berikut, lalu jawablah pertanyaannya. Ya, jawab pertanyaannya. Ada latihan 3 nomor 1, nomor 2, 3, dan 4. Ya, itu tugasnya. Yang E, membaca data dalam diagram garis. Tadi ada diagram gambar, diagram batang, berikutnya ada diagram garis. Seperti yang ada di belakang Mister layar ini, membaca data dalam diagram garis. Diagram garis biasanya digunakan untuk menyajikan data yang diperoleh berdasarkan hasil pengamatan dari waktu ke waktu secara beruntun. Pada diagram garis, banyak data diwakili oleh titik-titik yang dihubungkan dengan garis. Perhatikan cara membaca data dalam diagram garis pada contoh berikut. Nah, sekarang kita contohnya. Nah, contoh. Diagram garis berikut menunjukkan data dari ulangan matematika MIPA dalam satu semester. Ya, yang sebelah kanan itu ada nilai, yang bawahnya itu adalah ulangan ke dari 1 sampai ke 5. Cara membacanya, pada diagram garis di samping ada sebagai berikut. Nilai ulangan ke 1, tidak 1. Titiknya menunjukkan ke angka 8. Jadi ulangan pertama nilainya 8. Ulangan kedua nilainya 9. Ulangan ketiga nilainya 7. Ulangan keempat nilainya 8. Ulangan kelima pun juga nilainya 8. Nah, itu cara membaca diagram garis. Sekarang kita coba ke latihan 4. Ya. Latihan 4, coba perhatikan data yang disajikan dalam diagram garis berikut, lalu jawab pertanyaannya. Nomor 1 ada nilai dan ada mata pelajaran. Jadi judulnya adalah data nilai ulangan tengah semester DAFA. Nomor 2 data berat badan. Nomor 3 data nilai ulangan harian matematika indah selama 1 semester. Yang keempat adalah data hasil panen. Nah, tugas kalian adalah menjawab dari pertanyaan yang disajikan pada latihan 4 dari nomor 1 sampai nomor 4. Oke? Lakukan dan kerjakan di buku tulis matematika. Minta bantuan kepada orang tua ataupun orang yang ada di rumah. Kerjakan dengan baik, teliti. Oke? Jadi materi pada hari ini
adalah tentang membaca diagram gambar, membaca diagram batang dan membaca diagram garis. Bisa harap kalian tambah pengetahuannya lagi, kalian tambah mengerti dan belajar dengan sungguh-sungguh, ya. Demikian dari Mister, dan Mister akan bahas soal-soal yang telah kalian kerjakan di video selanjutnya. Oke, itu saja dari Mister. Semangat belajar, belajarlah dimanapun, kapanpun, oleh siapapun, dan menteri apapun. Oke, selamat belajar.